Hello everyone, in this video I'm going to give you TOEFL listening tips and tricks. Before going to the listening part, let's see about TOEFL test. In TOEFL test, there are 4 parts of test. The first one is listening, the second is structure, the third is written expression, and then the fourth is reading comprehension. Alright, before giving the tips and tricks for listening test, I'm going to talk about the general thing in listening part. Jadi sebelum memberikan tips dan triksnya, saya ingin membahas tentang listening ini secara umum. Ada apa saja di dalam part of listening ini. So the first one, most the dialogues in part A and B. Jadi dari listening ini ada 3 part, A, B, dan C. Dan sebagian besar dialognya itu ada di bagian A dan B. Kalau di bagian A itu adalah short conversation pendek. Dan kalau di bagian B itu adalah longer conversation. In part A and B, the tone of the dialogues are informal. Some of them use idioms or phrasal verbs. Jadi di bagian A dan B ini biasanya conversation atau dialognya itu adalah dialog yang tidak formal. Dan terkadang menggunakan idiom dan phrasal verb. Part C is formal and academic talks. Kalau di bagian C-nya itu adalah pembicaraan yang formal dan biasanya berbentuk akademis. Dan ini bisa seperti ketika ada di wilayah kampus atau sekolah atau di tempat lain yang berhubungan dengan akademis. In part A, each speaker usually speaks 1 or 2 sentences around 10 seconds. Kalau di bagian A, biasanya itu setiap pembicara berbicara 1 atau 2 kalimat, sekitar 10 detik. In part B, the conversations are about 60 to 90 seconds. Kalau di bagian B, percakapannya itu berkisar kira-kira 60 sampai 90 detik. In part C, there are talks which takes 1 to 2 minutes. Kalau di bagian C, pidatonya atau yang dibicarakan biasanya sekitar 1 sampai 2 menit. Okay, now we are gonna continue about listening part A, so we'll be more focused. Just talk about part A first. Sekarang kita akan membicarakan tentang bagian listening yang di bagian A-nya dulu. Okay. Membicarakan hal-hal apa saja yang biasanya ada di part A, bagian A. Most of question focus on what the second speaker says. Biasanya sebagian besar pertanyaannya itu pasti fokusnya kepada orang kedua. 50% of the question asks for restatement, and then 20 of the questions are not stated in the dialogue directly. Jadi 50% dari pertanyaan di bagian A ini biasanya adalah restatement. Maksudnya menjelaskan lagi apa yang ada di pembicaraannya menggunakan statement yang berbeda. Makanya disebut restatement. 20% dari pertanyaannya itu biasanya tidak disebutkan di dialognya secara langsung. Maknanya implisit. Jadi kita harus menebak, oh ini maknanya apa. Seperti itu.
Next, the structures and expression are passive voice, wishes, condition, comparison, agreement, uncertainty, offering, suggestion, and request. Structure atau ekspresi yang biasanya digunakan dalam conversation bagian A ini biasanya adalah dalam bentuk passive voice atau kalimat pasif, atau wishes, kalimat-kalimat yang ada harapan, atau condition, kondisi tertentu, comparison, perbandingan, kalimat perbandingan, agreement, persetujuan, offering, tawaran, suggestion, and then request, saran dan request. Correct answer are often synonym for words in the dialogue and use different sentence structure. Biasanya, jawaban yang benar itu adalah sinonim dari kata-kata yang ada di percakapan tersebut. Akan tetapi, dia menggunakan kalimat yang berbeda, kalimat yang tidak sama persis dengan percakapannya itu. Then look ahead at the answer to the next questions and then find the keyword. Ketika membaca soal, cobalah membaca pilihan jawaban selanjutnya sebelum mendengarkan bagian listeningnya. Dan coba temukan kata-kata kunci dari pilihan jawabannya. And then make sure you see answer choice each question before next question begins. Jadi kita lebih bagus melihat pilihan jawaban dulu untuk semua pertanyaan sebelum listening audionya diputar. Jadi kita coba baca dulu semua, kira-kira nanti bisa kita perkirakan soalnya tentang apa, dan kita bisa ketika listening nanti, jadi untuk membaca soalnya sudah agak ingat. Jadi yang paling penting itu bacalah pilihan dari jawabannya, A, B, C-nya. If you only understand a few words or ideas in the second line, choose the answer that contains restatement or synonym of those words or ideas. Maksudnya di sini, jika kamu hanya mengerti beberapa kata atau ide dari orang kedua, kamu pilihlah jawaban yang berisi sinonim dari kata yang disebutkan dari si pembicara, dari speakernya, atau restatement dari kata yang disebutkan di conversationnya. Next, in part A, if you don't understand at all, choose the answer that sounds the most different from what you hear. Di sini maksudnya, jika kamu tidak mengerti sama sekali, pilihlah jawaban yang bunyinya paling berbeda dari apa yang kamu dengarkan. Karena kalau seandainya kamu memilih bunyi yang sama, itu bukan jawabannya. Karena kebanyakan soal di part A itu, bagian A itu adalah sinonim dari pembicaraan atau restatement-nya. Jadi dia tidak akan menggunakan kata yang sama persis yang ada di conversation-nya. And then the next tips that I can give, leave no blank, make an educated guess. Jadi jangan meninggalkan jawaban yang kosong. Seandainya tidak tahu, cobalah untuk menerka atau menebak jawabannya, which is educated, yang kira-kira mendekati jawabannya dari pilihan jawabannya apa gitu, ditebak. Karena di TOEFL ini tidak ada pengurangan nilai, jadi lebih baik menebak mana tahu jawabannya benar. So that's one of the tip from me. The next one, don't choose the answer that sounds like you listen in the conversation.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, janganlah memilih jawaban yang bunyi dari katanya itu seperti dari percakapannya. Pilihlah yang berbeda. You need to look only for similarity meaning. Jadi yang perlu dilihat itu adalah dari kesamaan makna dari percakapannya ke jawabannya. Alright, that's in part A. Now we are going to continue in part B. In part B, the conversations are between two people, which is longer conversation. Jadi kalau di bagian B ini biasanya percakapan antara dua orang. Akan tetapi percakapannya lebih panjang dari yang bagian A tadi. Pay attention to the introductory comment to anticipate the question. Kita juga harus memperhatikan introductory comment untuk mengantisipasi pertanyaannya nanti. Misalnya, example. So here, there's example of introductory comment. Question 31 to 34. Listen to students talking about their biology class. Jadi dari introductory comment-nya ini kita sudah tahu fokusnya itu ke apa yang mereka akan bicarakan. Pastinya mereka akan membicarakan tentang kelas biologinya. Dari introductory comment ini akan membantu kita ketika kita ingin menjawab pertanyaannya nanti. And then preview answer question. Preview answer choice di sini maksudnya kita melihat pilihan jawabannya ketika mendengarkan audio dari si conversation-nya. Jadi kita bisa mencoba mendengarkan sambil melihat pilihan jawabannya. Ketika ada jeda istirahat dari audionya, kita bisa melihat pilihan jawaban untuk soal selanjutnya sebelum audionya dimulai. Next, overview question. You have to understand about what topic is. Jadi overview question di sini kita harus juga tahu topik dari pertanyaan-pertanyaan ini itu apa. When you listen, try to guess who are talking in the conversation and what they are talking about. Ketika mendengar, kita juga harus mencoba menebak siapakah yang ada di pembicara ini, percakapan ini. Apakah ada student with teacher, atau student with student, atau brother with sister. Jadi kita harus menebak siapa yang sedang berbicara di conversation tersebut. And what they are talking about. Apa yang sedang mereka bicarakan. Kita juga harus mencoba menebak apa yang sedang mereka bicarakan di conversation tersebut. After that, try to find the topic, relationship between the speakers and the occupation of the speakers. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencoba menemukan topiknya apa, lalu hubungan antara si pembicaranya, ataupun mungkin pekerjaan dari si pembicaranya. Terkadang soalnya juga bisa muncul tentang hal-hal tersebut. And then try to find when and where the conversation take place. Jadi coba juga temukan kapan kira-kira pembicaraan tersebut dan di mana pembicaraannya. Focus with the opening line because there will be important information in it. Jadi ketika ada opening line, kalimat awal mereka bicara itu biasanya itu berisi informasi yang sangat penting. Makanya kita harus fokus dengan apa yang awal mereka bicarakan.
Next, read over the answer choices while you're listening. Ya, sambil membaca pilihan jawabannya, sambil kita mendengarkan, itu adalah hal yang sangat bagus. And then choose similar sound, however, still make sure with the detailed information. Kalau misalnya tidak agak bingung dengan maknanya, boleh memilih mungkin kata-kata yang bunyinya sama dengan yang di conversation yang kamu dengarkan. Akan tetapi kita juga harus make sure kalau detail informationnya itu ada di situ. Okay, and then next, if the speaker makes stress in the conversation or repetition, the question will probably appear on that part. Biasanya ketika pembicaranya itu meletakkan stres di satu part dari conversationnya itu, biasanya pertanyaan akan muncul di bagian yang mereka tekankan itu. And then the last, you have to listen for the answers about facts, dates, and places. Jadi dari conversationnya kita juga harus mendengarkan dan fokus tentang fakta-fakta yang ada di conversationnya, tentang tanggal dan tempat. So that's about part B. Now we are going to continue in part C. Okay, as I said before, part C is talk, which is formal. In one talk will be about 1 to 3 question. Jadi karena di part C ini seperti pembicaraan yang panjang, biasanya dalam satu talk itu ada 1 sampai 3 pertanyaan. And then di part C, look at the choice of the answer. Example, the answers are in 1989, in 2000, in 1865, in 1999. In the answer, we can see what the question will be about. Jadi kita di part C ini juga penting untuk melihat pilihan jawabannya dulu. Setelah kita lihat pilihan jawabannya, sebelum mendengarkan, kita tebak kira-kira pertanyaannya apa. Jadi nanti pas mendengarkan akan lebih mudah apa yang kita ingin dengarkan. Fokus kita kemana. Seperti yang dicontoh itu kan A, B, dan C-nya itu ngebahas tentang tahun. Kemungkinan kalau kita menebak, oh ini pertanyaannya tentang kapan atau waktu dari yang akan dibicarakan. Jadi kita bisa fokus ke situ. Jadi kalau di part C ini lebih penting kita menebak apa pertanyaan yang akan muncul ketika pilihan jawabannya seperti ini. Jadi kita harus menebak dulu. Nanti pas kita mendengarkan, kita coba mind mapping, oke, apa yang ingin kita cari dari 3 pertanyaan, oh ini yang ingin saya dengarkan, gitu. And then the last, focus in the first sentence and then find what topic is, who are the people in the talk, and where the place is. Fokusnya itu di kalimat pertama, karena biasanya topik itu ada di kalimat pertama, akan tetapi terkadang juga ada di kalimat akhir. Tapi lebih bagus fokusnya di kalimat pertama, karena whole talk pasti dimulai di kalimat pertama. Dia akan ngebahas tentang apa. Terus kita temukan apa topik yang akan dibicarakan, siapa yang akan dibicarakan, dan di mana tempatnya. Itu yang paling penting. So I think that's all that I can tell about tips, trick, and then about listening part A, B, and C. What are they about? I think that's all for this video. Hopefully it can help you guys. See you in my next video. Thank you.